kekerasan dalam rumah tangga, lapor polisi ya teh, begitu diproses dicabut lagi laporannya, belum selesai ya kan tuh. Teteh makan enggak gitu, di video di apa YouTube ngomongnya anjing lu yang anjing, anjing lu yang anjing ya kan. Balik lagi akhirnya malam dia main anjing-anjingan. Iya bu, berantem tiap hari, hamil tiap bulan, ngapain pusing-pusing, bener. Udah bebasin aja, yang penting sehat, panjang umur, berkah, jangan kebanyakan nahan. Jangan teteh, ketemu saya emang ngajak ketawa-ketawa, nanti ketemu kiai ngajak zikir nangis teteh, nangis saja zikir, entah bu ingat urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد كل شيء في الدنيا والاخره وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Pada ngapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Allah, enak. Penting sehat ya Bu ya. Yang penting sehat. Agak santai aja ya. Boleh santai ya saya ya. Boleh ya santai. Bisa nyeri cangkeng. Karena kalau saya kalau udah ada ibu-ibu resep aja gitu. Ya, ibu udah capek harus girang, harus senang. Kadang-kadang ngurusin suami aja capek. Ngurusin adik capek. Ngurusin kakak juga capek karena yang diurusin nggak ngerti kalau dia kita capek-capek nggak dihargain. Bener, berapa banyak gara-gara 100 meter kita ribut ya. Hari ini bebasin aja, mudah-mudahan Allah gantiin ntar 1000 meter. Kalau kita nggak kebagian tanah 2000 meter santai aja, ikhlas aja, mudah-mudahan nanti Allah turun ke kita 1 hektar, amin. Kalau kita nggak bisa jual tanah, mudah-mudahan besok kita diajak ngobekin tanah ya Bu ya.
Banyak kok orang nggak punya tanah bantuin ngejual akhirnya jadi bisa beli satu tanah ya. Ya kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Iya kan saya bukan berarti saya ceramah saya udah orang bener ya Bu ya. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar kalau dia meninggal dunia husnul khotimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau saya baru kelihatannya kayak orang benar sarungan gitu nganggo sampai kos banyak kayak kiai padahal jero nama sarua kudu dihitan bener sama. Nizamuddin juga kudu dihitan sama. Ustadz juga kudu dihitan. Suami ibu juga sudah tahu dong bagaimana bentuknya. Lebih heran kan? Nggak ngerti ya? Oh, nggak ngerti ya? Iya karena kamu belum tahu makanya saya kasih tahu. Ayo deh ngomong pecak duren di bere dodol bere jeruk nanti nyusul kali ditangkal kene can ragak merneta. Mohon maaf teteh emak saya ngomong Sundanya rada kasar emang nggak bisa alus-alus saya mah teh karena memang saya juga bukan asli Sunda, emak saya Arab. TKW bagian ngumbah beas bisi teh percaya teh kira aku cenah mana Arab anaknya irung gitu. Nggak apa-apa hidung pesek itu bukan pesek disebutnya tawadu. Jangan ngomong pesek atuh. Sopan jadi hidung yang sopan itu begini saking sopannya ya teh kita mulai ke mana ibu ya biar girang biar senang jangan pusing-pusing ngaji juga jangan serius-serius santai waktunya makan berhenti dulu ngajinya ya Bu jangan orang-orang pada makan kita ngaji terus pasti nggak kebagian ya Bu jadi waktunya ngaji waktunya makan. Kalau kita lagi makan berhenti dulu ngajinya benar ya Bu ya. Udah makan belum? Saya belum. Tanya ibu tanya saya belum. Isu katempo aing ngaca itu jauh. Jadi bersyukur kita ibu orang-orang tua kita lebih dulu taunya makanya ngajarinnya bersyukur. Apa itu syukur? Terima kasih ya Bu. Orang yang terima kasih Allah pasti tambah. Umum sudah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum innallaha lasyadid. Emang begitu teteh saya kalau diajarin ngaji sama bapak saya begitu mulut harus dibuka lebar-lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa jadi kayak orang mabok cubung. Jadi kata guru tajwid kalau pengen suara bagus buka mulutnya lebar-lebar keluarin suaranya keras-keras nanti ketemu makhraj yang bagus suaranya jadi cakep ya Bu ya. Makanya saya kalau ngaji gitu bukan lagi bercanda emang begitu monyong dulu baru cool ya Bu. Nggak bisa nggak bisa monyong dulu Qul huwallahu ahad. Bener ya dia bang nggak percayaan. Monyong dulu baru kul begitu katanya. Bagaimana caranya? Kayak nunggu pecak duren gitu. Iya maaf ini bukan lagi minta bukan. Kan saya tamu biar paham dong. Iya iyalah.
Masa ditulis ada pecak duren yang nyampe di sini nggak kelihatan? Ya Bu ya. Balik lagi Ibu. Apa yang disebut khitan itu buat laki-laki disebutnya khitan. Khitan itu artinya buka helm. Iya, kalau dibuka helmnya palanya kelihatan nggak? Kelihatan, ya Teh. Nah, yang Teteh setiap hari lihat itu udah nggak pakai helm. Ya, jadi dibuang helmnya, dibuka helmnya, digeser biar palanya jelas. Ya Bu, karena yang punya dua kepala adalah laki-laki. Benar. Kalau kepala yang atas suka pusing banyakan pikiran. Ya Bu ya. Ya Bu. Kalau pala yang bawah suka linu rasanya kalau kejedot tiang. Supaya apa? Supaya bersih, karena agama kita agama yang Islam itu agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang sudah termasuk kenapa kita istighfar habis sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak apa-apa ketawa, nggak apa-apa, wajar ketawa itu sehat, tapi pikirin supaya tetap ada orang yang ketawanya nggak mikir. Setiap ketemu lagi sendirian itu bukan lagi sehat, emang udah Islam itu agama yang bersih, Akang. Kenapa harus dihitan? Supaya bersih. Coba kalau nggak dibuka helmnya, kotor nggak palanya? Tuh Abang Teteh udah sering banget lihat ya kan, kotor. Tuh dilap dong pakai kanebo, kasih ampas kelapa ya kan, pasti nampak lebih heran. Bukan lagi jorok, emang ceramahnya hitam. Bener ya Bu. Supaya apa? Supaya bersih. Sebab kalau udah bersih enak nggak kira-kira? Kemana aja kalau udah bersih enak. Gedenya juga cepet nanti. Kalau orang habis dihitan cepet gedenya. Coba ntar Kang adik kita Nizamuddin kalau udah dihitan cepet gedenya. Otaknya juga calakan, cepet pinternya. Ya Bu. Kalau laki-laki emang harus dibuang palanya, itu buat laki-laki. Kalau perempuan buang jenggernya, begitu katanya. Cuman jangan kebanyakan, nanti dingin. Dikit aja. Teteh gak percaya teh, teka rasa gitu. Jadi supaya bersih juga, jangan sampai sarang penyakit. Semua orang yang ngaku Islam dihitan nggak? Dihitan kalau laki-laki, ya Bu. Kalau perempuan ada yang dihitan, orang-orang dulu dihitan perempuannya, orang-orang sekarang ada yang enggak. Makanya ngelel banget. Yang jorok ya beneran, ya Bu ya. Supaya apa? Supaya bersih Teteh. Sama seperti halnya kita agama yang bersih ini, agama kita setiap hari harus istighfar. Nggak ada manusia yang nggak salah, dosanya yang kecil-kecil kalau terus-terusan jadi gede. Ya, nggak ada manusia yang nggak ada dosanya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa besar kalau dihajar istighfar habis-habisan. Makanya orang tua kita rata-rata kalau udah tua mulai mundur. Yang biasanya nongkrong di jalanan main QQ ya mundur, yang biasanya ngadu hayam mundur, masuk musola pegang tasbih astagfirullah, astagfirullah. Jangan serius-serius ngaji juga istighfar, kebangetan serius nyeri bohong.
biasa baik, santai ya teh. Apalagi teteh udah umurnya di atas 50, cari senang, jangan cari susah. Susah udah turunan, jangan dicari juga pasti susah. Sampai di sekolahan di pramuka kita diajarin dulu lagunya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah itu masih susah aja teteh, sewa gunana. Jadi nyari senang, sebab di mana pengajian, di mana taklim cari senang, jangan cari susah. Orang yang susah hati, susah pikiran, main perasaan mulu, nyesek, belum sampai tua umurnya habis, paru-parunya pada bolong karena kebanyakan perasaan. Ya bu ya, aku punya suami, bebasin aja, biarin aja, ntar juga lama-lama mati. Kalau dipikirin, ribut, akhirnya suami yang hidup, kita yang tuh. Iya teh, jangan dipikirin, nggak dipikirin aja juga kepikiran. Ya emang udah begitu, punya suami begitu ya, dibikinin kopi nggak diminum, nggak ada kopi minta kopi, udah ada kopi tinggal pergi. Capek nggak mikirin begitu bu? Capek, biarin aja, bikinin aja, nggak diminum ibu aja yang minum, ya kan bu? Cuman jangan kebanyakan, 3 kali ngopi bapak yang langsing, ibu yang kembung, karena kebanyakan ngopi. Bebasin aja. Ibu ngelihat saya resep, senang, girang, pahala. Kalau ngelihat saya nggak senang, nggak resep, melotot gitu. Iya, bating. Embung aing boga anak model gitu, embung aing. Ya, senang. Kalau orang senang, yakin ibu sehat. Orang yang mau ketawa sehat. Orang yang nggak mau ketawa diragukan kesehatannya. Itu di rumah sakit. Berarti sakit nggak itu? Kalau udah masuk rumah sakit ketawa mahal nggak? Mahal. Makanya mumpung ketemu saya, ketawa aja. Berarti kita PA berjamaah. Ya. Saya lagi ngajak senang, iya bu. Kalau yang ceramah ngajaknya senang, ibu harus senang. Makanya saya kalau ceramah di depan saya ada ibu-ibu nih, kakak-kakak saya, teteh saya, nenek saya di sini ada, girang saya. Karena mama gampang ketawanya. Baru ngelihat saya juga, sampai saya bingung, apa saya yang PA? Oh belum ngapa-ngapa. Kalau bapak-bapak ngeliatin saya sangar, beda karena banyak pikiran. Bapak kan nyari duit, ibu mah nerima duit. Enakan nyari apa enakan nerima? Nerima. Makanya ibu mah sehat panjang karena nggak pusing nyari, pusingnya ngabisin tuh. Ya, buat apa juga punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Buat apa juga suami keren, cakep di rumah mulu tapi nggak pernah bagi? Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Makanya biarin punya suami hitam, biarin punya suami jelek, asal selalu bagi. Itu suami yang bener mah. Ya bu, kenapa ibu punya utang? Bukan salah ibu. Kenapa istri pada punya utang? Bukan salah istri. Yang salah suami. Kenapa? Ngasih duitnya kurang. Ya bu, kadang-kadang suami suka marah-marah kalau istrinya ngutang, bener? Coba dong, bagaimana supaya istri nggak punya utang? Pagi bangun tidur kasih 10 juta, komplit nggak sarapan? Ngopinya mantap nggak? Senyumnya enak nggak? Enak. Kira-kira senang ibu? Suami aman nggak? Aman dong. Ini ngasih duit 50.000 seminggu masih nanya aja, emang habis yang kemarin? Emang habis? Pugu anak makan sayur bening terus. Sayur bening, ya ada labu diirisin bawang bening, ada bayam irisin bawang benang, katuk bening, ya bu, timun dicacah bening. Tiap hari makan sayur bening. Jangan marah dong,
karena ngasihnya 20.000. Pengen ada dagingnya, kasih dong 20 juta. Bisa-bisa itu ketimun rasa daging. Sayur juga udah nggak pening, pasti butek dong. Kiruh pokoknya. Kenapa teteh suka marah-marah? Karena si akang ngasih duitnya dikit. Pagi 10 juta, siang 10 juta, malam 10. Belum bangun juga masih miring terus, kasih lagi 10 juta, 40. Kasih lagi, masih miring juga 40, kasih lagi 50. Masih miring juga, udah angkat itu udah paeh. 50 juta masih cicing, bah. Bacain Yasin sekalian. Makanya cari senang. Biarin bapak, maaf bapak, kalau perlu yang masuk surga duluan istri kita, ibu-ibu yang masuk surga duluan, bapak belakangan. Kalau bapak duluan, berisik, gandeng, ketinggalan kondangan aja nyanyi ya. Biarin mbak, istri kita masuk surga duluan, nggak apa-apa, kita belakangan ya. Bareng-bareng juga kadang-kadang suka marah-marah baik. Nanti masuk surga malah nyokotan kue baik, acara belum mulai. Ada tim buntel karena buntel baik. Ya balik lagi, supaya apa? Bersih. Kalau bersih itu sehat. Berapa banyak gara-gara COVID kemarin kita udah capek. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang meninggal dunia karena COVID. Kita doain mudah-mudahan ahli surga, amin. Ahli surga, amin. Apa nggak capek kita kena COVID? Ngomong harus diatur pakai masker, nggak ada yang dengar. Maksudnya apa? Tapi ngobrol tapi pakai masker. Bego nggak? Bego, berarti mulut-mulut kita nggak disarungin ya bu. Ya, bikin bego COVID. Makanya mudah-mudahan dia pergi, jangan pernah balik lagi. Setan kopet ya bu. Kita berharap COVID jangan balik lagi, bikin kita nggak nyaman. Bagaimana nggak nyaman? Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan ya bu. Gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan, belum makan. Biasanya ya habis main mandi basah. Gara-gara COVID udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Bego nggak kira-kira itu bu? Teteh begitu nggak? Kalau saya gitu merasa bego, teteh gitu nggak? Oh enggak, berarti ya saya doang yang bego. Jadi cari girang, cari senang. Bapak umur di atas 50, jangan nyari susah pak, capek. Nyari senang. Nyari duit. Dapat belum tentu senang. Tapi kalau nyari senang, insya Allah dapat enggak dapat duit juga hati tetap Berapa banyak bapak laki-laki yang paru-parunya pada bolong gara-gara nahan, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek di urusan, akhirnya paru-paru bolong. Batuknya bu udah panjang, enggak panjang tengah puting teh, loba-loba ting pikiran. Kalau batuk sehat, orang senang walaupun duitnya dikit, batuknya juga enak. Tuh, itu batuk orang atau tikor. Tapi kalau batuknya di atas jam 1 mau magiin panjang, itu nggak pakai 3 tahun lagi ketemu ibu, 2 bulan setengah ada pengumuman di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh pantes saya tadi batuk tengah peting teh. Berapa banyak orang yang jaga-jaga jaim jaga wibawa karena dia pejabat, karena dia tawanya dikit. Ketawa ditahan, besok selesai dia pensiun, masuk rumah tua, ketawanya nggak banyak, batuknya yang banyak.
Wah, wah gitu. Asli batuk beneran aing. Susah ya mati, senang juga bakal mati. Makanya hidup bukan untuk senang-senang, tapi harus nyari Abang, maaf berapa banyak kita capek ngikutin kemauan istri, minta imah, minta motor, ya teh. Atau istri mah wajib minta, nggak wajib nyari, minta baik. Buat apa nyari? Berarti suami gantian dong. Istrinya jadi nyari duit, suaminya malah di dapur pakai daster. Ih, ngajong aing ini. Ya teh, ya. Ayo tepuk tangan nggak apa-apa, biar suami kita paham. Ayo. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ah, cakep. Pengen dimanja-manja tapi tilok merek duit. Suami macam apa begitu? Iya kan? Iya Bu? Karena saya juga ceramah begini padahal sebetulnya lagi nyari gandeng. Nyari janda. Wow, aku takut kalau janda setrumnya udah kurang. Begitu bersentuhan, maaf, lobet. Tapi ini ke janda sehat-sehat. Kalaupun ada janda sehat, nggak apa-apa, sabar aja. Hah? Nggak apa-apa teteh, penting sehat. Buat apa juga kalau punya suami tapi sengketa, mendingan menjanda. Aku baru kemarin ketemu janda gatel di tiang listrik kerja baik. Baru tahu, saya pikir bohong ada cerita janda gatel gitu. Itu malam setengah 12 saya lihat ini ada tiang gini lagi kerja baik ta. Ternyata dia nggak bawa salep. Nggak ada sebetulnya yang gatel, ya teh? Enggak ya teh? Tanya teh, ada gatel nggak Bu? Enggak kan, paling sendut ya. Itu lobet mesti dicas. Aduh, aing ceramah PA-nya. Bebasin, nanti mah di surga nggak ada janda. Bener? Nggak ada nenek-nenek. Iya kan teh? Terus janda ngomong, emang udah kesono? Emang udah kesono? Ya itu kan katanya. Kalau kita kesono berarti mati dong. Saya dia masih inget nggak main para pencari Tuhan? Sampai sekarang nggak ketemu. Sebab kalau mau ketemu mati dulu. Ya, masih ingat kan yang main para pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang ada Ustadz yang takut banget sama istrinya? Itu aku. Janda juga kalau main perasaan, keluar malam. Orang fitnah, oh janda keluar malam. Ternyata dia hansip, boleh aja. Emang mau ronda bawa bedog segala sih? Enggak apa-apa, emang apa? Kalau sekarang apa-apa kan jadi fitnah. Janda keluar malam katanya, janda. Sampai ada lagunya, serba salah kalau menjadi. Wow, ternyata kamu Elvi. Bila jalan sendiri orang, dan anehnya asik cuma untuk itu namanya senang. Jangan Ustadz ceramah 3 jam kolesterol naik karena usia kamu bukan usia belia. Ya kan Bu? Iya, nyari senang teteh. Makanya diundang begini nonton saya, anggap aja nyari senang.
Masalah ceramah mah gampang, pengen bener mah ke kiai baik. Ya Bu, jadi jangan kaku-kaku. Jangan kaku-kaku, jangan pusing-pusing. Berapa banyak orang yang mati muda gara-gara terlalu main perasaan, baperan, marah-marah. Males sama marah sama suami, takut di depan suami sama sendal putus marah-marah. Sia gara-gara sia. Capek teteh. Saya kalau ceramah nyari girang aja, saya nggak mikirin ceramah saya bener apa enggak, saya nggak pikirin. Asal saya ngeliat teteh, emak gitu senang, berarti udah. Berarti senang ngaji maka kiai baik, ke ustad baik, copet tasbih lah ilah ngerasa boga dosa astagfirullah gitu pakai tasbih. Ada suaminya zikir baik, istrinya minta duit buat kondangan nggak ngasih, nggak mau masak nggak ngasih, tasbih segede-gede bedu. Itu suaminya istrinya nggak ngikutin bagaimana zikirnya. Stop. Suaminya istrinya minta duit mau belanja. Suaminya istrinya begitu lewat, emang tasbih bisa direbus. Waktunya dahar masih. Stop. Kiai juga kalau nggak makan ibu mati. Iya dong, pagi ceramah, malam ceramah, sore ceramah, pagi ngajar, siang ngajar, nggak makan mati. Iya dong, Haji Akri ceramah terus nih sampai 3 jam kira-kira. Biasa dong, sampai mati. Wow, kamu diam-diam mau membunuh aku. Jadi diajak rileks aja Bang Haji ya. Nggak usah serius-serius kalau ngaji ya. Kamu MC juga nggak serius-serius. Iya emang, apalagi panggungnya panggung kayak gini. Bikin kamu serius kan karena udah megang DP kan. Itu dia. Tapi ini luar biasa, panggungnya juga kan nggak mesti yang terlalu serius. Ini panggung hiburan. Iya dong. Ada kayak panggung dangdut ini. Saya paling seneng lagu dangdut Bang Haji. Lampunya lihat tuh lampunya. Iya. Cakep ini buat ngobrol kodok ini. Enggak, ini saya paling seneng ini panggung dangdut. Lagu dangdut juga saya seneng. Apalagi lagu Rita Sugiarto. Tadi ibu-ibu tadi tuh. Itu tadinya. Ibu itu. Iya. Ada lagu Rita Sugiarto Bang Haji yang ngajarin kita beranak terus ada. Gimana sih? Yang itu tuh yang beranaklah sayang. Ulang. Ini kan Rita Sugiarto nyanyi. Ngajarin kita punya anak terus. Iya. Beranaklah sayang. Berangkat. Bukan beranak Bang Haji. Berangkat. Oh. Cabok yang sungut sih. Ari-ari di jalan. Apa lagi sih? Oh, hati-hati. Sia nyanyi di dia. Tidak bisa. Iihan kuaing sih. Tapi benar itu yang aku tidak minta ondel-ondel. Salah lagi aja saya. Bukannya salah. Asia mah goblok. Tapi bener. Aku tidak minta oleh-oleh. Dia akan pernah dahar gelas pupusnya. Gitu Bang. Pupusan gua iya gelas. Bang Haji tuh temennya Haji Oma Irama. Kenal kan? Raja Dangdut. Jadi supir. Aing mah supirna. Iya bener. BJMRTH. Iya. Iya. Indosiar. BJMR. Iya yang di Indosiar. Banyak ke jalan menuju Roma. Itu Haji Oma pintar Bang Haji katanya. Wah, dia mah namanya legend. Cakep. Dia berteman sama tukang tenda aja, namanya Haji Tatang jadi lagu. Temenan nama yang punya tenda. Haji Tatang. Yang punya tenda tuh namanya Haji Tatang. Jadi lagu. Kan temen deketnya tuh. Oh. Itu bisa dikarangin lagu sama dia. Lagunya gimana? Dut Tatang. Dangdut Tatang. Tang 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 dang 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 tang 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 dang 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 dangdut Haji Tatang. Haji Oma pinter ya. Haji Oma yang pinter apa saya yang bodoh ini? Masa lagu kayak gitu? Lagu apaan? Bari ker nya kan saya mah deket sama Haji Oma. Iya, cerita dulu. Ramadan ke supir teh. Iya. Batur ke nuar cau tehnya. Ada orang lagi ngebapok pisang. Bang cau, manena lewat jadi lagu eta kumanena. Lagunya? Jangan ditebang. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu cau punya orang. Jangan ditebang. Lagu apa itu Bang Haji? Kan syairnya itu.
Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini sudah edan, jujur tidak madan. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu Haji Tatang. Haji Tatang. Itu Haji Oma inspirasi apa aja ada? Oh banyak. Katanya ribut sama istri jadi lagu. Hah? Ribut? Iya waktu itu. Gimana Bang? Istrinya minta duit 1 juta. Haji Oma? Istrinya Pak Jom minta 1 juta. Oh istrinya minta 1 juta? Iya. Terus jadi lagu? Mengan ayat 700. Jadi lagu? Jadi lagu. Lagunya? Tah 700, tah 700, tah 700, tah 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 tah. Lagu apaan? Ada lagunya. Tah 700, tah 700, tah. Lagunya apa kesananya? Apa lagunya teh? Tah 700, tah 700, tah 700, tah 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 tah. Apa sih lagunya? Kan temennya Bang Haji. Tah 700, tah tah tah. Itu. Apa? Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700. Haji Oma ribut sama bini jadi 700. Dah kita ngaji lagi Bang Haji. Ini acara-acara hitanan biar adik kita jadi anak pinter, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Oh saya pikir kamu mau nutup karena kamu MC. Oh, enggak lah, saya pengen dengerin ngaji. Nah nih saya pengen nanya sama Bang Haji, boleh nggak kita nambahin pahala nyuruh orang sholat? Ya boleh emang. Nyuruh orang sholat boleh? Boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Dosa lah, nyuruh orang sholat lah dosa lah. Orang lagi sholat lagi husu-husu, bang beliin rokok ke depan lah, nggak boleh. Kalau mau nyuruh ntar kalau udah sholat baru ya, abang udah selesai sholatnya beliin saya somai ke depan lah baru boleh. Nyuruh orang sholat mah dosa. Sholat pakai celana boleh nggak Bang Haji? Sholat pakai celana boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. 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 Nggak boleh. Takut nyeplos juga. Lah dosa lah, masa lagi sholat waladolin amin. Nggak boleh, bener dah. Iya. Sahibul bait mana? Iber cau besok. Jadi baca kita balik deh ya. Ngaji lagi Bang Haji ah. Ya doain ya Bu ya, mudah-mudahan saya mau apa sih? Siaker lempang ya. Cuy. Ada tai kebo ya. Saya lagi jalan. Ada tai kebo dia. Ada tai kebo. Terus sia balik apa cicing didinya? Saya lagi jalan ada tai kebo. Saya di situ apa pulang? Nah saya ngapain di situ lah? Pulang. Nyokot piring saya. Buset, pertanyaan jebakan. Berarti pulang ngambil piring. Gini deh. Ya udah saya nggak pulang. Saya di situ aja. Serakah. Lah maksudnya? Iya berarti kan orang nggak boleh ngambil dong, kamu semua yang mau makan kan. Nih saya tanya sama Bang Haji. Bang Haji lagi jalan cik ada teko bawa di situ dibagi 2 mau nggak? Udah buat lu semua lah. Kalau duit boleh. Bang Haji. Bang Haji Lagu mah yang enak tuh yang lagu baru sekarang tuh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium. Lagu El Corona. Nih ngan kaca jang acai. Akuarium banyak teh. Kuat ini teteh masih terus ini. Belum ngantuk teteh? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ya, terusin lagi ibu. Ibu pengen anak soleh, pengen punya anak soleh. Kata guru saya kalau pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jangan paksa anak suruh soleh kalau emaknya bapaknya nggak pernah soleh. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu
ada cerita. Bapaknya mah ngajar terus kemana-mana, unggal poe, unggal putih, ngajar ngaji kemana-mana, anaknya ngadu ayam. Jadi fitnah kan? Tapi ternyata begitu sang kiai meninggal, tukang ngadu ayam tadi anaknya itu ngebadalin bapaknya jadi kiai, karena bapaknya nggak pernah berhenti zikir. Makanya zikirnya kita abang, zikirnya kita, istighfarnya kita bukan berampun buat kita doang, harus berampun juga, istighfarin juga istri kita, anak-anak kita. Karena kalaupun kita punya anak nakal, dua pak, kalau nggak ikut kelakuan istri, ikut kelakuan bapaknya kan gitu. Anak nakal kalau nggak kayak bapaknya pasti kayak emaknya, benar teteh. Nggak mungkin anak nakal kayak tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Kok katanya anak dia kelakuannya kayak anak tetangga, berarti kalau nggak emaknya mampir di situ atau bapaknya mampir di situ. Iya teh, karena yang namanya orang tua nggak berhentinya ngajarin anak. Teteh dari mulai ngidamnya, ya pengen makan ini cariin, bener, terus 7 bulan, terus sampai lahiran, terus sampai nganakin. Nah sekarang anak-anak itu udah pada gede belum teh? Udah, karena teteh juga udah tua. Benar tuh. Sekarang yang ukurannya kita dulu jadi anak, sekarang jadi ibu. Yang ukuran jadi ibu sekarang udah jadi nenek. Makanya ibu nyari senang karena nggak ada berhenti capeknya, ya capek siang nyuci masak, ada yang kerja ntar malam dikerjain, ya capek nggak teh? Capek. Makanya nyari senang teteh. Saya di mana-mana ceramah saya ajarinnya biar emak-emak yang cari senang. Nyesek ulu hati kalau kebanyakan nahan. Benar teteh, girang ya. Kenapa kalau anak soleh ibu bapaknya harus soleh? Disebut soleh itu kata kiai ayyakumu bihuquqillah wa huquqi ibadi, bisa melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-haknya hamba Allah. Anis kurli, bersyukur kepadaku kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Tuh anak soleh ya teh. Nauzubillah teteh kalau punya anak sekarang dilepas saja masih kecil diurusin, udah gede kena kasus narkoba, tanah habis, imah habis. Saya berapa kali ceramah di LP, ternyata banyak adik-adik kita atau napi di sana yang kasusnya narkoba mahal, gara-gara ganja sepotong itu bisa 4-5 tahun. Tanah depan dijual, selesai masuk lagi ruang tamu dijual, penjara lagi, ruang makan dijual, akhir besok masuk lagi emaknya udah di dapur aja, nggak ke depan karena di depan udah itu masih bagus ada yang dijual. Makanya kalau dulu jadi bapak salah, istighfar terus, takut. Kenapa orang harus istighfar? Yang salah biar benar, yang benar tetap istighfar supaya jangan sampai begitu. Kalau kita kan nggak tahu teh, anak gaul aja. Makanya masukin ke pondok, ada pondok pesantren tuh di ustadz kita, guru kita Ustadz Mat Sarif ya, ada itunya, ada pondok ya, masukin ke situ teteh. Besok udah gede bisa mimpin tahlil lumayan. Cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini bin bapak yang itu, bapak yang itu tuh bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan uminu iya binti bapak nuetata bin bapak nu iya Bayi bunu iya binti bapak nuetata jang nu iya jang nuetata jang nu itu tuh Al-Fatihah. Kan viral juga waktu itu. Wala hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah di depan musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada kalingan triplek. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang makam nangges ketinggang asbes, perpindahan meren. Bapak haji nu eta, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Proyek baik pan masuk baik, kuburan juga laku sekarang mah. Makanya ibu boleh pesan kalau meninggal jangan dimakamin di pinggir.
mintanya di tengah. Kalau di pinggir nanti ada pelebaran jalan. Pindah deui teteh, anak yang untung. Itu ada di tempat saya, pesen dia kalau saya mati kata bapaknya, jangan potongin ayam. Enak cia, hirup makan ayam, aing keur di jero disiksa bae. Ku koret-koret. Ya teh. Ya. Jadi pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Makanya kita begini silaturahmi, ntar anak-anak kita dengar. Saya teh nggak pernah diajarin jadi artis, nggak pernah. Mas saya biasa aja begini, nggak cakep-cakep banget, biasa aja. Ya anaknya juga begini, bagaimana? Lah kalau saya bilang ibu saya cantik, nggak percaya lagi kan? Masa mana sih? Hidungnya dong pegang, gini kan gak enak. Iya teh. Ya artinya nggak pernah saya diajarin bagaimana masuk dunia selebriti, jadi artis, ketemu Parto, ketemu Eko, nggak pernah saya diajarin di teng-teng gitu. Ayo nak jadi artis, panggung 17-an, ya kan, pakai rok pendek, kan nggak pernah saya. Kan saya laki, pakai rok pendek, pakai lipstik gitu kan, nggak pernah saya. Tapi ya digiringnya begitu aja. Saya ngaji, ketemu kiai ngikut, gimana pengajian saya ngikut, kiai buka kitab saya ngikut buka kitab, kiai tutup kitab saya ngikut tutup kitab. Alhamdulillah begitu pulang saya bisa buka tutup. Tapi berkahnya ada teteh. Ini kalau adik-adik nih, kalau saya boleh bilang mau cari mantu pemain hadroh teteh ini, karena wirid, maulid, manakib, ratib, hijib itu gaya orang-orang soleh ngerayu Allah. Makanya nggak bakal susah. Teteh punya mantu pemain hadroh, aman anak teteh, nggak ada yang berani nyolek. Karena anak hadroh tabokannya kenceng. Maling motor aja melintirnya nyeri beheng gitu tah. Teteh punya mantu pemain hadroh, bisa mimpin tawasul, gak punya duit bayar ustadz, mantu udah biasa. Summa ila ruhimma ini nih bin ma itu tuh ma itu tuh yang lagi mangap baik tuh. Aman teteh, jangan punya bangga oh punya calon mantu ganti-ganti motor, bukan orang kaya, belum tentu, bisa jadi dia gojek. Iya teh. Tapi kalau jatuh cari pemain hadroh tuh teteh, kalau bulan maulid nggak usah beli buah, sebab di mana pengajian pasti pulang bawa parcel. Ya kayak saya nih ceramah, biasa kalau pulang bawa parcel saya. Enggak, ini mah cerita, bukan berarti minta punten, maaf. Di mana-mana yang namanya ustaz ceramah pasti bawa parcel. Nggak tahu saya kalau di sini nih. Ya, tradisi di daerah kan suka beda-beda gitu. Nggak tahu nih kira-kira. Ini bukan berarti bukan minta, lagi cerita kalau di mana-mana saya ceramah suka bawa parcel di mana-mana gitu, ibu-ibu apa nggak tahu di sini ya ada juga. Nah, ini lagi cerita, bukan berarti minta, maaf. Bukan ya, mudah-mudahan biar paham. Lalagaan sukan banyakan gitunya. Nggak pernah saya diajak di teteh sama waktu supaya jadi artis, enggak, saya diajaknya begitu, sama nih kumpul begini. Ya itu akhirnya bisa mimpin tahlil, hafal yasin. Bukan saya tiap hari ngapalin yasin, karena bapak saya itu kalau ada yang mati itu diteng-teng lah. Ibu saya udah teriak, no ada tahlil, no cepet, jangan kemana-mana, tadi habis isya ikut bapak tahlil. Kenapa sih mak? Gua nggak masak. Buru atuh gitu. Ntar kalau tahlilan pengajian jangan duduk di belakang, duduknya deket kiai. Kenapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Ini makanya kalau kiai zikir illallah la ilaha, berhentinya illallah. Nah yang bagian geser kue itu aku. Ada jeruk 5 itu kalau kiai udah merap illallah la ilaha illallah, lah itu bisa tinggal 2 itu. 3 udah masuk di kain sarung saya itu. Boleh kesempatan dong, iya kan? Boleh, nggak bakal kalau kita maling punya kiai ngomel, nggak mungkin coba dah colong sendalnya kiai, nggak bakal. Wah kurang ajar, enggak, paling bukan milik abah manggawe kayak gitu. Besok hilang lagi sendalnya, ikhlas baik abah mah itu. Coba RT maling sendalnya, nggak ngargain gue tuh RT ya kan, masa sendal gue hilang gitu kan, itu nggak ngargain gue, mana yang hilang kanan doang lagi kan. Akhirnya RT pulang begini. Itu yang bikin gak wibawa, RT pulang kondangan jalannya miring itu, karena sendalnya dicolong cuma sebelah.
Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Iya teh, colong punya kiai. Kiai mah nggak ngomel, ikhlas bae abah mah. Memang bukan milik abah. Gampang suku bae tak kita aja. Coba RT, nggak menghargai gua. RW nggak ngertiin gua gitu. Kan nggak enak dong pejabat pulang jalannya miring gitu. Karena sendalnya yang dimaling cuman kanan doang, yang disisain kirinya. Kalau saya udah apa aja, kalau zikir-zikir, kalau saya mau colong bukan yang di kebun, yang di piring aja. Iya kan, begitu pulang salaman berarti ikhlas kan. Cium tangan hampura gitu. Padahal nggak nyokot jeruk tilu aing. Aing kieu mah teu ngarti hampura-hampura naon dia bilang. Asli hampura ku abah cenah gitu. Itu udah maling jeruk gitu tadi. Itu nyolong jangan nyolong punya orang yang kita nggak tahu. Berkah teteh mau dipraktekin nih, ngaji HP ustazah disikat dibawa balik di miskol. Kalau saya gitu dulu diajarin sama orang tua, gak pernah repot-repot ngajarin, nggak ngaji, waktunya ngaji TV matiin. Cuma saya akhirnya jadi pemain TV. Bapak saya nggak demen dulu. Saya kan ketemu Parto, ketemu Eko itu biasa aja, nggak pernah tahu saya kalau saya pulang pesantren gitu, nggak tahu saya waktu itu pulang apa dipulangin saya. Sebab orang kalau pulang santri pasti jadi kiai gitu, walaupun dia usaha dulu ujung-ujungnya jadi kiai. Saya main di Para Pencari Tuhan, bagus main Para Pencari Tuhan. Coba kalau diundangnya pemain itu yang wik-wik gitu gimana. Ngeri dah pokoknya sekarang mah, ngeri teh. Saya ceramah tuh nggak pernah main politik saya nggak berani dah. Orang-orang kan sama aja, tinggal nunggu salahnya doang, muter itu. Hari ini orang salah, ya besok ada, ya ada. Baru kita ngobrol, tetangga kita, takutnya besok kita gitu. Nah, saya nggak pernah ceramah politik karena saya bukan politikus. Saya masih tahapan curut, pembaturan nying-nying. Ini biasa aja. Yang penting ibu girang ketawa senang selesai. Ya bu, oh mau bener ke kiai, jangan ke akri bukan kiai kan. Ya bu, nengan duit ya mah. Ya kan, pengen ngaji, pengen bener ke kiai, akri mah ngobrol aja begini, pusing-pusing amat. Ya bu, yang penting senang girang. Ya bu, ibu datang lihat saya begini kan, ibu bisa ketawa daripada di rumah kesel sama suami, kesel sama anak, kesel sama adik, ya kan. Bebasin semua, liatin saya. Kalau kurang puas, miskol. Kenapa sih? Jadi jangan pusing-pusing ibu, nyari senang. Aku lihat muka kamu tuh, muka banyak pikiran. Iya kan? Senangin aja. Kamu juga tuh yang jomblo, jangan pusing-pusing. Coba gampang dicari. Iya kan? Tetangga saya jadi nggak nyari, nemu di bawah pohon pisang. Dibawa pulang. Begitu dibawa pulang dicuci, cakep. Ya bu, jangan maksa ngejar-ngejar dan dikejar-kejar, bener. Capek, terima apa adanya, qanaah namanya. Biarin punya cowok hitam nggak apa-apa, yang penting hidup. Daripada putih bersih mulus pucet, innalillahi. Sama suami juga begitu, biarin yang nggak ganteng nggak apa-apa, tapi sama ibadah rajin. Enak jadi imam, ya teh. Teteh nggak dikasih duit miliaran juga tapi suami mah nggak pernah bentak-bentak. Iya teh, empuk, nggak lapor-lapor polisi kayak artis. Kekerasan dalam rumah tangga, lapor polisi. Iya teh, begitu diproses dicabut lagi. Laporannya belum selesai ya kan? Tuh, teteh makan nggak gitu. Di video di YouTube ngomongnya anjing lu yang anjing lu yang anjing, ya kan? Balik lagi, akhirnya malam dia main anjing-anjingan. Iya bu, berantem tiap hari, hamil tiap bulan, ngapain pusing-pusing, bener. Udah bebasin aja, yang penting sehat, panjang umur, berkah. Jangan kebanyakan nahan, jangan teteh. Ketemu saya emang ngajak ketawa, nanti ketemu kiai ngajak zikir, nangis teteh, nangis saja. Zikir entah bu, ingat urusan. Terlalu banyak utang. Ya, jangan pusing-pusing teteh. Saya ngajaknya girang. Saya nggak yakin teteh ini semua lagi senang, ada susahnya. Iya teh.
gara-gara tanah 100 meter nggak nanya adek sama abang, Pak. Ketemu buang muka, emang nggak pegel buang muka? Saja buang mukanya, hidungnya ngikut, copot ikut lagi, repot ya. Mendingan adik-adik kita yang nggak tahu apa pamen hah? Lato-lato. Untung bapaknya punya lato-lato sendiri. Ya kan, ibu kan yang mainin lato-lato bapaknya kan. Jangan pusing-pusing, itu anaknya enak banget itu. Anak kecil ada kejedot tuh, hati-hati juga tuh, kejedot biru sini. Ada yang di YouTube tuh matanya bahaya gara-gara itu. Ibu-ibu main begini-begini yang ngejendol di sini. Tapi lebih bahaya lagi kan? Ya bu, tek. Benjol gede banget di sini. Baru nyadar bukan lato-lato itu mah. Tapi kan ada yang bulat seperti lato-lato. Nah, kalau pengen punya anak soleh, emaknya kudu soleh. Makanya malam hari ini Pak Yudi itu paham, pengen punya anak yang benar, bikin acara yang benar. Kasih ustadz, kasih kori, kasih adik-adik hadroh, maulid, muratib, baca, itu yang benar. Selebihnya kalau mau bikin acara yang benar dulu, miring-miringan besok ya nggak apa-apa, asal jangan jomplang. Sampai miring itu jomplang namanya. Miring aja nggak apa-apa. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Orang Islam boleh goyang ibu, kalau nggak goyang aja kaku. Bener? Ya bu? Illallah la illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Illallah la illallah illallah la. Boleh, ibadah itu goyangnya. Makanya ke orang tua dulu yang digoyangin kepala, nggak ada banjir kampung kita, nggak ada gempa, karena yang goyang kepalanya. Illallah la illallah la illallah. Yang mantap jadi pada banyak gempa, banyak tsunami karena yang goyang bukan kepalanya. Makanya banyak di kampung-kampung air pada naik banyak, karena yang digoyangin bukan kepalanya. Kalau goyang kepala kering, kalau goyangnya ini becek, banjir. Benar? Benar? Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Di mana talim nyanyi ibu-ibu, pengajian bapak-bapak jarang yang nyanyi dulu, karena acara udah mulai masih ngerokok bae, bleduk di sisi jalan. Ibu-ibu acara belum mulai udah pada kumpul, makanya ada lagunya biar girang. Mari oh mari baca sholawat, mari oh baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kawan, nyanyi itu tapi ngajak sholat boleh nggak? Boleh. Tuh yang repot kan yang nyanyiannya nggak jelas. Emaknya meninggal bukannya di ngajiin malah dinyanyiin karena albumnya banyak. Ada nggak bu emak meninggal minta dinyanyiin sekalipun anaknya artis terkenal albumnya banyak? Nggak ada, pengennya di ngajiin. Makanya orang kalau bisa ngaji pasti bisa nyanyi, tapi kalau orang terus-terusan nyanyi belum tentu bisa ngaji. Makanya ajarin sebangor-bangornya kita biar tahu yang namanya pulang bakal ngaji. Ibu-ibu nih ngaji begini bu, nenek yang bakal ada di surga mah yang begini, yang lagi ngaji, bukan yang lagi nongkrong karaoke. Ya kalau diajak karaoke boleh nolak, boleh. Kalau diajak ngaji mah nggak usah diajak juga boleh ngikut. Bener? Ngaji sama saya juga diajarin begitu. Makanya begitu sekarang saya dibanyakan yang ngundang saya ceramah. Apa Haji Akri udah bener? Belum ya, tapi yang ngundangnya suruh ceramah, iya kan? Enak kan?
Ternyata di sini nggak ada saingan, karena nggak semua pelawak berani ceramah. Parto nggak berani, Eko nggak berani. Coba Eko diundang, belum suruh ceramah, baru ada Kori baca satu ayat, palanya keluar asap, nyebur. Kalau kita memang biasa diteng-teng ke kuburan. Bapak saya ngajarin, ayo ntar malam ada begadang di kuburan. Jam masih kecil diteng-teng ngambil cai. Zaman dulu kalau ada makam tuh saya disuruh ngambil air 2 ember 3 ember buat aki-aki ngalah wudu. Karena bagian kecil, aki-aki ngaji saya nongkrongin, kuntilanak ketawa saya nyamperin. Ya bagian itunya Bu. Ternyata kuntilanak lebih lucu dari pelawak. Orang gak ada cerita udah ngikik aja, aing can ngelawak masih baik. Makanya resep orang tua ngajarinnya bener, ketemu ujung-ujungnya pasti kita juga bakal benar. Ibu saya nggak pernah ngajarin saya ayo pimpin tahlil, enggak. Cuma setiap ada yang meninggal, ibu saya udah mesen tuh ada yang mati lagi tuh, awas jangan kemana-mana, ikut ntar malam tahlilan gitu. Makanya kalau ada yang mati di kampung ibu saya seneng. Iya, wah ada yang mati lagi nih gitu, nggak masak lagi emak gitu. Pengen punya anak soleh, ibunya kudu soleh. Pengen punya anak pinter ngaji, ibunya kudu ngaji. Dan tanpa sadar ini yang bikin kita tuh seperti ini, karena orang-orang tua kita maunya kita seperti ini. Walaupun mau jadi pelawak, mau jadi artis, mau jadi preman sekalipun, pulangnya mesti ngaji, karena nggak ada yang kita bawa ibu. Ya komitmen kita kan gitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Suami ibu juga nggak dibawa yang ganteng begitu. Makanya kalau janji dalam keluarga itu jangan sehidup semati, sehidup sesurga, karena habis surga nggak ada lagi. Tapi kalau hidup semati, habis mati hidup lagi, bener. Jadi kalau emang aku cinta kamu sehidup semati, kentut, minta ke dokter aja nggak dianterin, iya kan? Kentut, modus. Makanya capek, udah bebasin aja teh, ya. Saya kasih tahu, rata-rata yang mati duluan di rumah itu suami. Oh, teteh mau kawin lagi. Oh, suami. Siapa yang mau sama dia? Udah susah, dekil, hitam, nggak punya duit. Kuntilanak juga males. Karena suami teteh yang mau sama dia cuma teteh doang. Iya, makanya nggak usah dicemburuin. Teteh kalau punya istri cemburu, jangan. Oh, suami. Ya ganteng juga, kalau nggak ada duitnya mau makan ganteng hari gini. Udah terimain aja teh. Bisa jadi kalau nggak ada teteh dia nggak laku-laku udah. Bisa aja. Udah dingin ya kan? Udah kisut ya kan? Ya, udah melehoi. Bisa aja bener teh. Melehoi hidup. Habek banget. Ceramah malam udah makin seru ini. Ya teh, ya dah ke depan nih adik-adik kita biar pada pinter teh, suruh ngaji, rajin ngaji, suaranya cakep jadi Kori, rajin baca Quran setiap hari jadi hafiz. Kita hafiz, rajin ngomong silakan, terus udah gede jadi penceramah, aman teteh. Kalau boleh pesan sama adik-adik saya, jangan takut susah. Yang susah sama orang yang males. Dari masih kecil umur 6 tahun ngaji terus sampai 15 tahun jadi hafal Quran, nggak bakal susah. Rajin kumpul sama anak hadroh, setiap ada yang mati mimpin tahlil. Kamu juga kalau punya pacar cari yang bisa ngaji, pusing-pusing juga pasti Al-Fatihah, selesai. Iya kan gitu teh. Teteh punya suami hidungnya belang, bacain Fatihah, ntar juga belangnya hilang pelan-pelan. Jangan diomel-omel, hidung belang sia, kan belum kelihatan belangnya. Udah bacain Fatihah aja, ntar Al-Fatihah pelan-pelan hilang belang. Ya, jangan pusing-pusing. Pengen punya anak soleh, emaknya kudu soleh, suruh ngaji bagaimana jadi anak soleh. Nggak mungkin anak soleh di nongkrong di pinggir jalan teteh. Berapa banyak sekarang anak-anak kecil nongkrong di pinggir jalan, akhirnya berurusan dengan kepolisian. Ada yang jadi apa namanya, preman, apa tuh namanya, gangster ya. Ada yang tahu, jangan teteh, suruh dikumpul di belakang aja, beliin kebo. Nanti dia jadi kumpul, kenapa kebo emang? Padahal memang dia ngangon kebo, bukan lagi kumpul. Iya teh, kalau nongkrong di pinggir jalan beresiko. Punya anak masukin pesantren 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, 9 tahun, aman.
SD, SMP, SMA, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum tentu jadi apa-apaan. Masukin aja di pondok, ngaji aja terus, jangan berhenti-berhenti. Nanti juga bisa ngajiin orang mati. Kalau nggak ada yang mati, ya matiin aja deh pelan-pelan. Gimana kan mati? Ya teh, ya jangan bingung-bingung. Makanya orang tua dulu mah simple, teteh, gampang. Ngajarin anak tuh nggak susah. Waktunya ngaji, waktunya sembayang. Dia nggak pikir tuanya jadi apa. Karena mengrajin ngaji, anak cucu kita ngaji, besok kita tua ternyata udah bisa ngajiin. Nggak kuliah, tapi bener banyak orang kok kuliah S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku. Itu di freezer pada beku semua. Iya teh, punya anak pinter kuliah di luar negeri, begitu emak sakit nggak pulang karena lagi sibuk, banyak kerjaan. Oh, neneknya lagi kurang sehat, oh bawa ke panti jompo karena sibuk, banyak kerjaan, ngurusin duit. Artinya punya anak pinter juga nggak jaminan. Hah? Oh, susu. Iya memang laki-laki nggak boleh berhenti nyusu, teteh. Enggak, ini informasi bahwa laki-laki nggak boleh berhenti nyusu karena susu hanya cocok buat laki-laki. Kan gitu kira-kira teteh, makanya paham ini. Susu mah nggak langsung diminum juga nggak apa-apa, dipegang doang begini boleh. Kan susu. Pinter panitia ini ngeluarin susu dicicil. Ngejener ada tundu teh susu keluar. Nyaho meren saya tak aing beki karena susu. Hah? Teh paham ngeunah cenah. Atuh susu iya teh ngeunah mah. Teh mah rada asem meureun. Iya maksudna lamun teh. Udah ngantuk belum Ibu? Udah ngantuk belum teh? Belum pulang belum? Nggak ngantuk? Apakah teteh dulu security? Kuat teteh sampai pagi? Saya enggak. Teteh aja sampai pagi ya. Beneran belum ngantuk? Ma belum? Teteh belum? Wow, aku tahu ternyata kamu diam-diam mencintai aku. Kenapa kamu nggak pergi? Karena ada cinta di hati kamu. Coba kalau nggak demen mungkin udah pada pergi kali, iya dong. Ini karena kebaikan kamu, mudah-mudahan kebaikan kamu itu adalah jalan menuju surga. Amin. Ibu yang baik, kakak yang baik, teteh yang baik, nenek yang baik, masuk surga. Amin. Emak biar sehat, nenek biar sehat, teteh juga biar sehat, adik-adik saya juga biar sehat. Sehat itu enak, walaupun miskin enak. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, tapi sakit-sakitan gak sehat. Duitnya miliaran dipakai operasi. Ya kan, kita mau duit koinan ya Bu, buat ngerik aja. Aman nggak Bu? Aman, bener. Kasih minyak kelapa dikit kieu. Ternyata yang bikin lega angin keluar itu yang koin. Yang 2 miliar mah nggak bisa, nggak bisa. Ketiban leher, gede mau 2 miliar teh. Yang enak mah yang jigo, yang 2.000 yang sekarang tuh ya. Hah? 1.000 mah nyuri teh. Oh yang baru. Wah, teteh kayak orang peruri. Apa percetakan uang? Teteh punya yang baru. Punya. Yang dipakai ngerik gitu. Ah katanya ngerik pakai sendok. Garpu teh. Merah tapi berdarah. Dah udah malam, capek ya? Capek belum? Capek belum? Bener teteh? Masih kuat? Dah, mudah-mudahan sehat semuanya. Udah jam 12 nih. Hah? Tahu jam berapa? Enggak, dari tadi nggak ada yang pengen pulang gitu. Dari ujung sana ujung sini nggak ada yang bergerak gitu. Kenapa sih? Hah? Nggak, aku khawatir begitu bangun kuning semua. Wah, lagi mencret. Nggak, dari tadi nggak ada yang mau pulang gitu. Teteh pulang teh, kayaknya mentang-mentang janda deh, kayaknya males banget keluar pulang sore-sore. Kenapa? Oh seneng lihat saya. Alhamdulillah. Pantes saya lihat matanya gini. Ada yang nggak seneng kan ada gini-gitu. Saya pikir nggak seneng, ternyata emang cacingan. Bukannya seneng karena cinta, bukannya main mata, bukan. Emang udah dari SD ke remia.
lulus SMA cacing. Udah. Kenapa teteh jarang ketemu saya? Ya kan ada di YouTube. Bukan itu aja, seteh nggak bayar sama saya. Nggak apa-apa, saya mah udah nggak mau ceramah, sebetulnya banyak dosa saya. Kemarin ceramah juga dibayar pakai duit selawat. Ya pakai lah Allah tuh lo salamu lo keliling deh. 2000